Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurentius Raiden Gradi Putra dengan NPM 2022-4350-2002. Di sini saya akan membuat video simulasi website project tugas akhir yang berjudul Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process untuk penentuan kualitas peralatan sound system pada penyewaan sound system RAS Audio. Baik, tanpa berlama-lama, saya langsung ke bagian pertamanya. Oke, baik. Di bagian pertama website saya ini ada page login ya. Di page login ini kita bisa memasukkan email atau username dan password. Jika akunnya belum dibuat, di sini ada tombol daftar akun, bisa dipencet aja dan muncul form daftar akun. Di sini bisa memasukkan nama lengkap, email, username, password, dan sekali lagi konfirmasi password. Lalu klik daftar. Jika sudah punya, bisa diklik di sini, langsung login di sini, dan balik lagi ke page login awal. Ketika sudah mempunyai akun, tetapi lupa password, di sini lupa passwordnya bisa kita klik. Nah, di sini kita hanya memasukkan username awal yang kita buat dan email. Dipastikan ingat ya username dan emailnya, karena itu akan bisa melanjutkan kita mengganti password yang sudah kita lupa. Oke, baik. Di sini karena saya sudah ada, kita langsung login aja. Kita pertama login sebagai admin dulu. Karena di sini saya mempunyai 2 aktor di dalam website ini. Jadi aktor pertama itu admin dan aktor kedua itu konsumen. Oke, baik. Pertama kita masuk sebagai admin dulu. Oke, baik. Di page pertama setelah login sebagai admin, di sini langsung ditampilkan dashboard. Nah, di dashboard sini bertuliskan informasi tentang selamat datang dan juga jumlah kriteria yang dipakai untuk penentuan kualitas sound system, dan di sini ada data alternatif sound systemnya, dan di sini juga ada beberapa user, dan di sini juga ada statusnya aktif apa. Oke, baik. Selanjutnya kita ke menu kriteria. Di sini saya sudah memasukkan 8 buah kriteria. Di sini ada kriteria spesifikasi, kondisi fisik, daya tahan, tingkat keandalan, kualitas audio, kompatibilitas perangkat, kemudahan operasional, dan riwayat perawatan. Di sini juga disertakan keterangannya sebagai berikut. Di sini juga bisa menambahkan kriteria lainnya, tinggal diklik tombol tambah kriteria, diisi nama kriterianya, dipilih sifatnya, dan dipilih keterangannya. Dan di sini jika misalnya kriterianya terlalu banyak dan kita ingin mencari kriteria, kita tinggal cari aja kriteria yang ingin diedit atau ingin dihapus. Misalnya kayak riwayat. Nah, udah kayak aja, dia langsung memunculkan ini. Kondisi fisik juga. Nah, oke, selanjutnya kita ke alternatif. Di alternatif ini isinya adalah data alternatif. Yang tadi sebelumnya saya bilang, saya sudah memasukkan 100 data alternatif. Data alternatif ini sudah saya masukkan sampai 100. Di sini ada kode sound systemnya, ada nama sound system, merek, seri, tipe, harga, dan tahun pengadaan. Di sini kita bisa menambahkan alternatif juga lebih dari 100. Kita tinggal mengisi nama sound system, merek,
serinya, tipe, harga, tahun pengadaan, dan deskripsinya. Baik, di sini kita juga bisa mencari sound systemnya ya. Contohnya kayak sound system alternatif, misalnya Yamaha, dia akan muncul semua nama sound system dan merek sound system Yamaha. Juga misalnya merek RCF, dan dia langsung muncul juga semuanya. Setelah itu, di sini ada beberapa aksi, yaitu aksi edit, nilai, dan hapus. Nah, di aksi nilai ini nanti berkaitan tentang hasil akhirnya. Tapi sebelum kita masuk sini, kita kembali dulu ke alternatif. Oke, baik. Di sini juga di data alternatif disediakan cetak laporan berupa cetak PDF. Jika kita klik, langsung formatnya PDF ya. Nah, di sini juga ada tanda tangan ownernya, owner dari perusahaan terkait ya, teman-teman. Oke, balik. Kita lanjut ke kelola paket. Di kelola paket ini nanti akan berhubungan di landing page untuk konsumen. Jadi ini akan berhubungan dengan landing page konsumen karena di sini ada rekomendasi untuk si konsumennya. Ada beberapa paket ketika nanti konsumen ingin memilih. Di sini kita bisa menambahkan paket. Ya, kita tinggal pilih jenis acaranya, kategori, budget minimum, budget maksimum, judul paket, dan deskripsi. Baik, di sini juga ada tombol cari ya, misalnya kayak mau cari tentang paket lamaran, dia langsung otomatis. Dan di sini juga ada tombol aksinya berupa edit dan hapus. Oke, baik, di sini juga ada cetak laporannya ya berupa PDF. Yang sama seperti data alternatif sebelumnya, di sini ada tanda tangan juga, tanggalnya juga sesuai langsung, otomatis dengan real time. Oke, lanjut kita ke kelola user. Di kelola user ini adalah data-data user yang sudah daftar akun sebelumnya di page login sebelumnya. Nah, di sini nih kita bisa nambah user ya. Kita bisa isi nama sendiri, nama, email, username, password, dan role. Di sini role ini tuh role admin itu hanya bisa diubah ketika si admin aja nih yang bisa masuk ke page khusus admin, dashboard khusus admin, itu yang bisa merubah role-nya. Ketika kalian daftar di page login sebelumnya, itu otomatis role-nya sudah otomatis konsumen. Jadi role-nya yang bisa mengubah hanya ketika si admin ada di dalam kelola user. Di sini juga ada aksinya ada edit dan hapus. Di sini juga ada cetak PDF-nya untuk data user. Nah, dia tercetak ya. Oke, lanjut. Kita ke perbandingan. Nah, di perbandingan kriteria ini, si admin melakukan proses penilaian tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan metode yang tadi sesuai judul saya ya, metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Sistem menyediakan 8 kriteria yang tadi saya sudah masukkan di sini 8 kriteria. Kriterianya ada spesifikasi, kondisi fisik, daya tahan, dan lain-lain ini ya. Nah, karena terdapat 8 kriteria, maka jumlah perbandingan yang harus dilakukan itu, di sini saya sudah membuat sebanyak 28 pasangan. Karena sesuai dengan rumus N, N kurang 1 banding 2 pada setiap pasangan. Jadi si admin memilih tingkat kepentingan menggunakan skala SETI ini. Skala SETI mulai dari 1 sama penting hingga mutlak. Di sini juga ada
kayak perbandingannya gitu jika kurang penting. Oke, jadi setelah seluruh 28 perbandingan selesai diinput, sistem akan menyimpan data tersebut sebagai dasar dalam menghitung bobot prioritas setiap kriteria. Nah, bagian proses perbandingan ini berfungsi untuk menampilkan jumlah pasangan kriteria yang telah diinput. Pada simulasi ini terlihat bahwa seluruh 28 perbandingan nih telah selesai dilakukan sehingga progres mencapai 100%. Ya, ini menunjukkan bahwa datanya sudah lengkap ya dan siap diproses ke tahap perhitungan AHP. Kenapa saya memakai hanya 28 perbandingan? Karena jumlah perbandingan pada metode AHP ini diperoleh menggunakan rumus yang saya bilang tadi, di mana si N ini adalah jumlah kriteria. Rumus tersebut digunakan karena si AHP ini menerapkan konsep pairwise comparison, sehingga setiap pasangan kriteria hanya dibandingkan satu kali. Pada penelitian saya kan, ini cuma 8 kriteria yang saya masukin, sehingga jumlah perbandingan yang harus diinput adalah 8 kali 7 dibagi 2 sama dengan 28 pasangan. Nilai perbandingan kebalikannya diperoleh secara otomatis menggunakan sifat resiprokal, sehingga tidak perlu dilakukan penginputan ulang lagi. Rumus ini tuh ada asalnya ya, dia tuh dari asal konsep kombinasi dalam matematika. Jadi nanti setelah dibandingkan, di sini nanti keluar nilai SETI-nya, begitu. 8 perbandingan. Oke, selanjutnya ke hasil. Nah, di hasil sini, itu tuh berkaitan tentang yang tadi saya bilang dinilai alternatif. Dinilai alternatif ini kan kita menilai dulu nih satu-satu alternatifnya. Nah, kenapa kayak nilainya kayak begini? Karena kan tadi sebelumnya di perbandingan kriteria ini kan kita sudah menghitung perbandingan bobotnya ya. Nah, jadi sini kita tinggal nilai alternatifnya. Di sini penilaiannya tuh hanya 1 sampai 5 begitu. Nah, nanti setelah penilaian alternatif nanti dihitung perhitungannya tuh. Dan perhitungan ini hasilnya muncul di menu hasil. Jadi ketika proses pembandingan selesai, sistem melakukan perhitungan menggunakan metode AHP. Menggunakan metode AHP, perhitungan dilakukan dengan membentuk matriks perbandingan, melakukan normalisasi, menghitung nilai eigenvektor sebagai bobot prioritas, serta juga menghasilkan skor akhir untuk setiap alternatif sound system. Pada halaman hasil ini, si sistem menampilkan alternatif dengan nilai tertinggi sebagai rekomendasi utama pada simulasi ini, yaitu si alternatif QSC K12 memperoleh skornya sangat bagus ya, skornya 5, sehingga menempati peringkat pertama dan direkomendasikan sebagai alternatif terbaik berdasarkan bobot seluruh kriteria yang telah dihitung. Selain menampilkan alternatif terbaik, sistem juga menyajikan daftar lengkap hasil perankingan seluruh alternatif, sehingga admin dapat melihat urutan rekomendasi dari nilai tertinggi hingga nilai terendah. Jadi saya sudah membuat form hasil ini agar si admin bisa melihat keseluruhan. Nah, di sini kenapa kayak si QSC dan Shure ULX D4 ini tuh skornya sama, tetapi kenapa si Shure ini ada di peringkat kedua, kenapa nggak sama di peringkat pertama? Karena diurutkannya melalui kode. Jadi kalau misalnya seakan si 10 ini dia skornya juga sama, nah mungkin si A20 ini dia di peringkat ketiga walaupun skornya sama, karena diurutkannya melalui kode si sound system ini, begitu. Oke, baik.
untuk yang admin sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke aktor selanjutnya, yaitu konsumen. Di sini kita logout dulu ya. Oke, baik. Kita lanjut ke konsumen, aktor konsumen. Di sini saya masukkan dulu ya. Ini saya sudah mempunyai akunnya untuk konsumen. Oke, kita masuk, langsung kita klik login. Oke, ini untuk tampilan utama aktor konsumen ya, landing page untuk konsumen. Di sini ada informasi, temukan sound system terbaik untuk acara Anda. Website ini membantu Anda menentukan perangkat sound system terbaik menggunakan metode AHP, sehingga proses pemilihan menjadi lebih cepat, objektif, dan sesuai kebutuhan acara begitu. Oke, baik. Ini yang pertama nih, kita ke menu beranda ya. Beranda ini paling pertama ya, tampilannya seperti ini, sederhana. Oke, baik, kita scroll. Di sini juga terlihat ya, di sini ada alternatif, tersedia 100 data sound system dan juga 8 kriteria, memakai metode AHP, dan juga 100 alternatif yang sudah di ranking. Jadi sudah mantap lah ya, sudah semua. Oke, di sini kita langsung dikasih top 5 rekomendasi alternatif dengan skor tertinggi berdasarkan metode HP. Di sini juga ada informasinya ya, cepat, akurat, objektif, dan mudah digunakan. Oke, baik, di sini juga terlihat ya yang tadi di data admin, data natif admin yang hasil. Di sini terlihat juga si QSC menduduki peringkat pertama di rankingnya. Top 5 rekomendasi alternatif dengan skor tertinggi berdasarkan metode analytical hierarchy process atau HP. Nah, di sini kita bisa klik di sini juga melihat semua rekomendasi. Nah, dilihat rekomendasi ini itu terhubung dengan kelola paket yang tadi. Jadi si customer ini bisa memilih, contohnya dia mau memilih paket lamaran. Nah, dan budgetnya mungkin di sini 20 juta ya. Dan kategorinya itu kan bisa banyak nih, tergantung kebutuhan konsumen atau customer ya. Di sini saya kasih contoh misalnya speaker aktif. Kita langsung klik nih, tadinya kan kayak gini nih. Kita langsung cari rekomendasi. Dan di sini muncul ya teman-teman ya, tipe speaker aktif dan harganya juga seperti ini tuh. Kalau kita coba wedding coba ya, dan budgetnya misalnya kurang lebih 5 juta lah. Oke, kita cari. Nah, di sini wedding basic sekitar untuk 100-300 tamu ini, dia tuh budget segitu belum ada ya teman-teman ya. Jadi coba kita ubah budgetnya 15 juta mungkin. Nah, untuk wedding premium ini budget 15 juta sudah ada ya, kurang lebih 15 juta. Cocok untuk wedding indoor maupun outdoor dengan kapasitas hingga sekitar 700 tamu. Di sini kelihatan ya teman-teman. Dan kita bisa lihat detailnya. Paling lihat detailnya tuh kayak gini ya, deskripsi produk. Nah, terus juga di sini juga ada informasi mengapa produk ini direkomendasikan, karena memiliki skor HP tertinggi, lolos seluruh proses evaluasi, cocok digunakan sesuai kategori perangkat, direkomendasikan oleh sistem pendukung keputusan berbasis HP begitu, teman-teman. Jadi sekiranya seperti itu contohnya untuk rekomendasi sound system. Oke, kita kembali ke home. Tadi di sini kita berarti rekomendasi ya. Nah, ini rekomendasi, dan untuk kategori di sini kategori sound system kita ada 6, teman-teman. Jadi di sini ada speaker aktif, mixer, prosesor, mikrofon, subwoofer, dan power amplifier. Di sini juga ada produk-produknya ya, merek-merek itu sudah terlihat di sini.
Nah, yang ini kategori. Dan yang terakhir tuh ditentang, teman-teman. Ditentang ya. Di sini saya membuatnya tentang website. Sistem untuk pemilihan sistem menggunakan metode HP. Website ini dikembangkan untuk membantu pengguna dalam menentukan perangkat sound system terbaik berdasarkan beberapa kriteria menggunakan metode analytical hierarchy process atau HP. Metode ini menghasilkan rekomendasi yang lebih objektif, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini juga dikasih lihat lagi ya 100 alternatif, 8 kriteria, perhitungan otomatis juga, dan hasilnya objektif. Di sini juga kalau misalnya konsumen yang scroll sampai bawah langsung ingin melihat rekomendasi, bisa langsung diklik dan langsung diarahkan ke sini. Dan di sini juga ada footernya ya, footer ya. Seperti ini. Ada hak ciptanya, copyright-nya, developed by saya sendiri, Raiden dari Putra. Di sini ada kontak email saya, nomor telepon saya, dan lokasi dari sound systemnya ada di Bekasi. Oke, baik. Untuk landing page konsumen hanya seperti itu. Di sini kita bisa, ini berfungsi semua ya, kategori, beranda, rekomendasi tentang, oke, dan terakhir adalah logout. Nah, sudah selesai. Oke, paling sekiranya seperti itu. Jika seperti itu simulasinya, jika ada salah kata atau saran, boleh dilampirkan di kolom komentar. Oke, saya Laurentius Raden dari Putra dengan NPM 2022-435-2002 dari Universitas Indra Prasta PGRI mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.